Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang terus melimpahkan anugerahnya, rahmatnya, sehingga kita boleh tetap ada di dalam keadaan seperti kita ada pada saat ini. Doa makan. Begitu judul cerita singkat yang akan menjadi refleksi kita dalam kesempatan ini. Sejak kecil, Lili diajari untuk selalu berdoa sebelum makan. Mengucap syukur atas makanan yang tersedia hari itu, dan memohon Tuhan menguduskan makanan yang akan mereka nikmati. Bergantian anggota keluarga memimpin doa syukur. Kadang ayahnya, kadang ibunya, kadang kakaknya, dan tentu saja Lili juga mendapat bagian, mendapatkan giliran. Mula-mula, Lili kecil sangat bersemangat kalau gilirannya tiba untuk mengucapkan doa syukur menjelang makan. Namun, lama-kelamaan, Lili tidak lagi menghayati makna doa syukur sebelum makan itu. Baginya itu telah melulu menjadi sebagai sebuah kegiatan rutin. Tidak ada rasa syukur yang benar-benar melimpah dari hatinya. Doa syukur itu tidak lebih menjadi kegiatan menundukkan kepala, menutup mata, mengatupkan tangan dalam sikap berdoa, tapi ia tidak benar-benar berbicara kepada Tuhan. Pikirannya malah mengembara kemana-mana saat doa syukur dinaikkan. Tuhan, terima kasih atas makanan hari ini. Kuduskanlah agar dapat menguatkan tubuh kami. Amin. Sepotong doa itu tidak benar-benar ia resapi maknanya. Bahkan seringkali juga ketika melihat hidangan yang tidak membangkitkan selera, Lili berdoa dengan wajah cemberut, hatinya tidak merasa senang. Kadang bila ia harus makan siang sendirian dan makanan yang tersedia tidak sesuai seleranya, Lili malah tidak berdoa sama sekali. Apa yang harus disyukuri? Begitu pikirnya. Makanan yang gak enak gitu. Suatu hari, sepulang sekolah, Lili yang sudah beranjak remaja melihat seorang pengemis perempuan sedang mengais-ngais tong sampah di tepi jalan. Pengemis itu bajunya compang-camping, wajahnya kotor, rambutnya berantakan. Lili agak menjauh dengan dahi mengernyit. Namun matanya tidak juga lepas dari pengemis yang sedang membuka bungkusan makanan bekas yang telah dibuang ke dalam tempat sampah itu. Lili merasa jijik. Pikirnya, pengemis ini sudah bukan manusia lagi. Masa makanan bekas dari tong sampah pun masih diinginkannya? Keesokan harinya, ketika melewati jalan yang sama, Lili kembali melihat pengemis itu. Tapi sekarang, pengemis perempuan itu sedang jongkok di pojokan yang agak menjorok ke dalam di samping sebuah toko. Lili baru saja akan melenggang tidak peduli ketika matanya menangkap dua sosok tubuh kecil yang ada bersama perempuan itu. Langkahnya terhenti. Lili penasaran. Ia ingin tahu apa yang tengah mereka lakukan. Ia melihat seorang bocah lelaki berusia kira-kira 3 tahun duduk di depan pengemis itu. Wajah mungilnya begitu kotor seakan ia tidak pernah mandi. Anak yang satunya sudah lebih besar, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun.
Anak perempuan ini wajah, rambut, dan pakaiannya pun kotor. Keduanya sedang duduk di tanah, mendongak ke arah pengemis perempuan itu, dengan mulut terbuka lebar menunggu makanan yang akan disuapkan ibu mereka. Tapi sang ibu mengajak kedua anaknya berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk makanan ini. Amin. Lalu dengan tangannya yang kotor, ia meraup nasi dari bungkusan yang nampaknya mirip dengan yang kemarin Lili lihat dipungut perempuan itu dari tong sampah. Dan ia mulai menyuapkan makanan itu ke dalam mulut anak-anaknya. Dan mereka mengunyahnya dengan wajah gembira. Sang ibu sendiri tidak makan, hanya sibuk menyuapkan makanan ke mulut anak-anaknya. Bocah kecil itu dan kakaknya menatap sang ibu. Lili dapat melihat cinta terpancar dari mata kedua anak itu. Pancaran cinta yang sama dilihatnya dari mata sang ibu ketika menatap kedua anaknya. Lili terpaku memandang hal itu. Ia teringat masa kecilnya. Ibunya sering menyuapi dia, namun menggunakan piring dan sendok yang bersih, yang dipegang oleh tangan yang juga bersih. Makan di ruang makan yang nyaman. Makanan yang disuapkan adalah makanan sehat yang disiapkan oleh ibunya sendiri. Lili sedih melihat ketiga orang yang duduk di tanah di tepi jalan, makan makanan bekas yang telah dibuang ke tong sampah. Namun toh mereka tetap bersyukur. Anak-anak itu makan dengan sukacita. Cinta mereka satu terhadap yang lain. Cinta mereka sebagai anak kepada sang ibu yang telah mengais makanan bagi mereka begitu kuat terpancar. Sesampainya di rumah, seperti biasa, telah tersedia makanan di atas meja. Lili teringat pada pengemis dan kedua anaknya itu. Ia juga ingat dirinya yang kerap tidak mensyukuri makanan yang baik yang telah disiapkan ibunya, yang adalah berkat Tuhan itu. Matanya terasa panas, dadanya terasa sesak. Terbayang wajah anak-anak yang dengan gembira mengunyah makanan yang dipungut ibunya dari tong sampah. Air mata Lili menetes saat ia mengatupkan kedua tangannya dan mulai berdoa. Untuk pertama kalinya, dengan segenap rasa syukur, ia mengucap lirih, Tuhan, terima kasih. Ia berjanji bukan saja akan terus bersyukur kepada Tuhan, tapi juga mewujudkan syukurnya dengan berbagi kepada mereka yang tidak seberuntung dirinya. Ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Masihkah kita melihat limpahan anugerah Allah setiap kali kita akan menikmati makanan yang tersedia dan sungguh-sungguh mensyukurinya? Dalam doa malam, mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya,
Mari kita mengingat setiap berkat yang Allah anugerahkan kepada kita dan menyebutkannya satu persatu dalam pengucapan syukur sebagai bagian dari doa kita. Seperti syair lagu Count Your Blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Hitunglah berkat-berkat-Mu, sebutkan satu persatu. Hitunglah berkat-Mu dan lihatlah apa yang telah Allah perbuat. Saudaraku, percayalah, kalau kita mau mempraktikannya, maka hati dan pikiran kita akan makin meluap dengan rasa syukur yang juga akan mendorong kita menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami gagal mensyukuri berkat yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, kebijaksanaan, ketulusan untuk melihat limpahan anugerah-Mu dalam semua aspek kehidupan kami dan mensyukurinya dengan sepenuh sukacita. Ya Bapa, tolonglah kami. Saat ini kami juga kembali bersahati mendukung saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, dengan kelemahan tubuh yang menerpa mereka. Kami berdoa bagi Ibu Leni Widyastuti, mami dari Ibu Ines yang menderita leukemia dan masih dirawat di RSCM di ruang ICU. Kami berdoa bagi Bapak Xiao Hin Leong, Papa mertua dari Stefani Leonita yang menderita diabetes dan masih belum pulih dari bekas operasi di kakinya. Kami berdoa bagi Pak Eri, suami dari Ibu Lydia yang akan pasang ring kedua di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kami berdoa bagi Ibu Marliana, bagi Ibu Damayanti, bagi Angel dengan sakit penyakit yang serius yang mereka idap. Kami berdoa bagi Ibu Okta yang sedang menjalani perawatan untuk kakinya yang mengalami varises dan juga luka akibat terjatuh. Juga bagi Ibu Go Cuilan, Mama Fani yang juga baru jatuh. Kami juga berdoa bagi Pendeta Robi Chandra, bagi istri terkasih Ibu Yulia Suleman, bagi cucu terkasih Syah yang juga sedang dirawat karena penyakit mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID dan harus menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Ya Bapa, bagi mereka semua kami memohonkan campur tangan Tuhan, jamahan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa itu. Kami juga berdoa bagi gereja di dalam mempraktikkan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, khususnya di tengah-tengah pandemi yang belum usai ini. Kami bersyukur kalau beberapa kegiatan sudah bisa dilakukan secara tatap muka sekalipun dengan jumlah yang terbatas.
Engkau yang terus membangkitkan semangat, gairah, kerinduan dalam diri para anggota dan simpatisan, mau ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan baik itu yang diselenggarakan onsite maupun online. Secara khusus kami berdoa bagi bulan musik di bulan Agustus mendatang dan rencana penyelenggaraan basar pelayanan di GKI Gading Indah. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau yang terus menambahkan hikmat keberanian kepada para pemimpin di negeri kami untuk dapat tetap memegang teguh kebenaran, keadilan dalam upaya-upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok bangun dalam kondisi yang makin baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.